Neneng Saada. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Rumit ini. Walaupun Pak Imam belum hadir ya, nggak apa-apa ya. Santai aja ya, senyum dikit dong. Jadi ya Bu, Neneng, sebelumnya Ibu perkenalkan diri karena di waktu sebelumnya belum pernah ketemu Ibu ya? Udah pernah yang Lokakarya pertemuan bulan apa ya waktu itu ya, tahun lalu ya? Iya Bu. Oke, berarti Nenek sekarang udah naik kelas berapa? Sekarang kelas 11. Oh udah kelas 11 ya. Baik, Neneng Saada terima kasih sudah berkenan hadir. Ini seperti pada waktu pendampingan di tahun lalu, hampir sama sih, kuesionernya hampir sama ya kayak kemarin ya isiannya ya. Yang diisi oleh Neneng sama nggak? Iya. Hampir sama ya. Nah sekarang karena ini sudah terekam nih datanya sama Ibu, paling Ibu cuma mau tanya sama Neneng, kira-kira perbandingan dari proses pembelajaran yang diberikan oleh Pak Imam waktu di awal ya sampai perjalanan di sekarang. Neneng sudah setahun kemudian di kelas 11, kira-kira ada perubahan nggak yang Neneng rasakan dari proses pembelajaran yang diberikan oleh Pak Imam? Silakan Neneng di unmute dulu audionya. Mohon maaf Bu, tadi putus-putus suaranya. Suara Ibu yang putus-putus ya? Iya Bu. Oke, Ibu ulang ya. Kan Neneng waktu itu udah ngisi kuesioner juga ya ketika di pembelajaran yang kelas 10 ya. Neneng, dengeran gak suara Ibu? Neneng tadi terlempar ya? Yaudah, Neneng, Ibu mau nyanyi ya. Pada saat tahun ajaran kemarin kan Neneng juga pernah ikut wawancara seperti ini ya, waktu di kelas 10. Dan selama perjalanan waktu, apa yang Neneng rasakan dari proses pembelajaran yang sudah Pak Imam berikan selama ini sampai saat ini, kira-kira ada perubahan apa lagi yang Neneng rasakan? Silakan Neneng. Ada Bu, lebih efektif. Kalau sekarang lebih efektif dari yang sebelumnya. Ya. Lebih sering ada interaksi antara guru dan murid melalui Zoom dan cara menjelaskan materinya itu lebih mudah dipahami. Oke. Jadi sekarang lebih banyak pakai Zoom ya? Iya Bu. Oke. Lalu ini masih dilibatkan nggak di awal pembelajaran untuk keterlibatan siswa dalam menyusun kesepakatan belajar? Iya Bu. Masih ya? Misalnya dalam bentuk apa yang Neneng berikan tanggapannya untuk kesepakatan belajar di awal? Ya jadi guru harus mentoleransi mungkin ketika murid terkendala jaringan, terus murid juga harus mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Oke, dilanjut Neneng, tadi sempat terhenti ya. Lanjut Neneng, ada lagi? Sudah Bu. Udah ya. Oke. Neneng dalam memberikan urun sarannya tadi sempat terputus ya. Dalam hal apa untuk kesepakatan belajar di kelas? Kenapa Bu? Dalam kesepakatan belajar di kelas, di awal kan ada menyusun kesepakatan belajar nih supaya pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Ada nggak dari Pak Imam?
menyusun kesepakatan belajar. Misalnya harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kemudian proses, kira-kira apa yang diajak untuk turun dalam kesepakatan belajar? Iya, tadi harus masuk pelajaran sesuai jam pelajarannya, terus mengerjakan tugas tepat waktu. Guru harus mentoleransi murid ketika murid kuotanya terbatas dan mungkin terkendala jaringan. Iya, oke. Jadi itu yang sudah dibuat ya, kesepakatan belajar. Oke, ini Fawaz hadir nih. Fawaz juga sama, udah pernah ikut waktu di tahun lalu. Neneng. Bareng Fawaz nggak kemarin? Enggak, Bu, kelas 10-nya aja. Oh, Fawaz. Ya. Oke, Fawaz, suara ibu terdengar jelas nggak? Terdengar. Terdengar, oke. Fawaz, boleh ini ya, open kamera TikTok lagi. Tadi Neneng udah katakan bahwa proses pembelajaran dari Pak Imam, perjalanan dari awal tahun sampai sekarang itu udah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Boleh Fawaz ceritakan perubahan apa yang udah Pak Imam lakukan dalam belajar di kelas yang menurut Fawaz, oh ini perubahan yang ke arah lebih baik. Silakan Fawaz. Iya, terima kasih sebelumnya Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fawzi Mawahid, salah satu siswa di SMA Negeri 2 Cibarusah. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Leis, sesuai dengan. Iya. Ibu perkenalkan dulu ya, kalau Neneng kan tahun lalu ikut ya, kalau Fawaz ikut nggak? Tahun lalu. Tahun lalu itu saya ikutnya Apa sih yuk? Sebentar ya, sebentar ada ya. Fawaz boleh lanjut lagi, maaf ya tadi agak ini ada sedikit iklan, ada artis lewat ya. Fawaz silakan lanjut. Saya nih, ya. Jadi tahun lalu Fawaz udah pernah ikut nggak? Kalau tadi kan Neneng udah ikut ya, jadi ibu nggak perkenalkan lagi. Jadi ibu itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk pendidikan guru penggerak. Ibu adalah pengajar praktik, sedangkan Pak Imam adalah calon guru penggerak. Nah, di sini Ibu mewawancara kalian untuk melihat proses pembelajaran di SMA Cibarusah ya, SMA 2, sampai mana sih yang sudah Pak Imam lakukan dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk pendidikan. Seperti itu ya Fawaz ya. Jadi Ibu mengajar juga di SMA Negeri 3 Kota Bekasi selain ini. Cukup ya perkenalannya Fawaz? Oke, silakan lanjut ya. Oh iya. Terima kasih Ibu telah memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit representasi mengenai perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Imam. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar, tidak? Soalnya ya, gambar Ibu itu pada diam ini.
Oh, takutnya. iya, suara sih terdengar, cuman gambarnya Fawas yang agak berhenti-berhenti, kalau Neneng enggak. Nah, sebenarnya sih Fawas dan Neneng, Ibu sih udah mendapatkan jawaban kalian dari feedback, tapi Ibu cuma nanyain secara keseluruhan ada perubahan nggak sih dari proses pembelajaran yang diberikan oleh Pak Imam. Iya Ibu, maaf sebelumnya tadi terpental jaringan saya, ternyata yang jelek bukan jaringan Ibu, mohon maaf Bu. Iya Bu, ada perubahan besar sekali menurut saya, signifikan kan, seperti yang kita ketahui juga Pak Imam itu menduduki jabatan selaku Wakasek kurikulum. Jadi bisa dibilang mempunyai power Bu, punya power di satu sisi selain tugas menjadi guru penggerak, dan di sisi lain bisa menggerakkan selain murid dan guru juga Pak Imam bisa menjadi ibaratnya katalisator atau pionir mungkin. Nah, yang menjadi highlight bagi saya dan terasa feedbacknya bagi teman-teman itu tuh waktu kenaikan kelas Bu. Saya kan beranjak dari kelas 11 ke naik kelas 12, mungkin Neneng dari kelas 10 ke kelas 11, itu terasa sekali Bu. Yang tadinya mungkin tidak ada kayak asesmen diagnosis, terus tidak ada umpan balik setelah pembelajaran, sekarang menjadi ada. Terus guru menjadi lebih welcome, guru lebih menjadi interaksi dua arahnya itu terjalin Bu, dan guru itu sering menanyakan saran atau pembelajaran itu inginnya seperti apa. Jadi tidak disamaratakan atau bisa dibilang itu dipetakan terlebih dahulu. Kan ada anak yang sukanya pembelajaran itu melalui Zoom, ada anak yang sukanya melalui grup WA saja, voice note sudah cukup, dan ada anak yang kayak dikasih link dari YouTube aja sudah cukup gitu Bu. Jadi guru itu sekarang lebih memetakan anak-anak sesuai dengan keinginan dalam proses pembelajaran satu itu Bu. Baik, Fawas, Ibu sudah dengar, silakan lanjut. Fawas sama Neneng, Ibu cukup ini ya mendengar apa yang sudah kalian bawakan. Ada lagi nggak saran atau harapan untuk Pak Imam yang mau kalian sampaikan? Fawas belum di mute, belum di unmute. Halo Bu. Iya, silakan. Mengenai saran dan harapan sejauh ini saya belum ada Bu, karena ini saja sudah menjadi perubahan, bisa dibilang revolusi gitu Bu, perubahan besar yang terjadi di tahun ajaran pertama, yang menurut saya perubahan-perubahan ini menjadi daya tarik atau menjadi semangat baru untuk murid-murid. Jadi sejauh ini belum ada saran untuk Pak Imam. Oke. Seperti jadi itu Bu. Udah baik lah ya, jadi dianggapnya sudah nggak ada lagi saran untuk sementara gitu ya. Oke, baik. Untuk sementara waktu belum ada ya. Bu. Mungkin dari Saada, dari Neneng. Kenapa Bu? Ada saran nggak untuk Pak Imam? Tidak ada Bu, karena menurut saya Pak Imam sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Terus apa ya? Kalau nggak ada berarti udah bagus lah ya Pak Was sama Neneng untuk tanggapan dari Pak Imam ya. Oke, karena ini Ibu di sekolah nih udah mau ditutup gerbang, Ibu mau pindah ke HP. Jadi Ibu mau kalian nggak apa-apa lead dari ruangan, nanti Ibu akan bertemu dengan Pak Imam dan Ibu Kepala Sekolah. Jadi terima kasih untuk tanggapan kalian, mohon maaf apabila ada kekurangan karena tadi Ibu ada iklan-iklan yang lewat yang harus Ibu layani. Semoga Neneng dengan Fawas tetap semangat ya mendukung program guru penggerak ini, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Imam ya.
menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan yang ada di SMA 2 Cibarusah, sehingga SMA 2 Cibarusah bisa lebih maju lagi ke depannya, dan kalian pun Fawas dengan Neneng bisa semakin sukses dalam pendidikan dan keterima di perguruan tinggi negeri yang kalian harapkan ya, amin ya, dan tetap sehat. Oke, Ibu akan akhiri ya dengan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan selamat sore semua. Terima kasih Fawas dan Neneng, boleh lift ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.